Assalamualaikum Bu Vivit. Waalaikumsalam Pak Ganda. Nggih, Pak Ganda, ada apa Pak Nggih, Ganda ini mohon kok maaf Bu hujan Vivit, ini? ini apakah saya mengganggu waktunya Bu Vivit? Oh, mboten Pak Ganda, kebetulan saya hari ini tidak ada jam mengajar. Ada yang bisa saya bantu Pak Ganda? Oke, iya nih Bu Vivit, saya ingin sharing nggih kepada Bu Nggih, Vivit tentang permasalahan di kelas saya, tentang murid saya ini Bu Vivit. iya Pak Oke. Ganda. Nggih, jadi begini ceritanya, murid saya ini kalau di kelas pagi itu, hampir pagi nggih sampai pertengahan pembelajaran tuh mengantuk, Bu. Jadi dia itu Mmm, sering waktu, kegiatan belajar mengajar, menaruh kepalanya di bangku. Nah, mmm, kurang fokus kurang fokus pada pembelajaran, nggih. Dan juga karena kurang fokus tersebut saya lihat juga, eee, nilai dari evaluasi hariannya ini menurut saya juga kurang. Karena ada mmm, yang pas KKM dan juga ada yang di bawahnya KKM. Nah, setelah saya telusuri nggih, ternyata beberapa murid saya ini ikut tambahan pelajaran dalam artian les nih, Bu, mmm, les ini bukan diadakan oleh sekolah, bukan diadakan oleh saya selaku guru kelasnya ataupun guru di sekolah saya. Les di LBB Mandiri nggih. iya, Lesnya itu mereka kebagian karena kelas 6 Bu, jadwalnya jam 8 sampai jam 10 malam. Saya juga kaget, kenapa kok bisa jam 8 sampai jam 10 malam. Lalu saya telusuri lagi ternyata guru lesnya ini juga memberikan bimbingan atau les, kepada murid kelas 4 jam 4 sampai jam 6 mmm, sore, murid kelas 5 jam 6 sampai jam 8 malam. Lah ini sisanya ini jam 8 sampai jam 10 malam mau tidak mau ini murid kelas 6 dan otomatis murid saya, masuk di situ. Jadi bisa saya tarik benang merah nggih, mhm, anak-anak ini sepertinya kelelahan nggih, tidurnya iya, terlalu malam. Kalau selesai lesnya itu jam 10 saya tidak membayangkan sampai rumah jam berapa, bersih mhm, diri, mungkin bisa makan dulu atau bagaimana. Lah itu kan nanti bangun mereka juga tetap pagi. Jadi di kelas itu mereka akhirnya kurang semangat nih, karena mhm, mengantuk nggih, terus naruh kepala pada waktu pembelajaran, evaluasi harian juga ternyata kurang fokus, buktinya nilainya mhm. kurang, begitu Bu Vivit. Iya iya Kak Ganda. Dari cerita Kak Ganda itu tadi nggih, menurut Kak Ganda ini, eee, Kak Ganda itu bertujuan, eee, keinginannya muridnya seperti apa Kak Ganda? Begini, eee, saya Bu Vivit terus terang tidak melarang murid saya ikut bimbingan belajar, nggih, Mmm, di iya manapun, kapan pun. Tetapi dan jam berapapun itu terserah karena bebas nggih, tidak ada, iya, aturan dari sekolah nggih. Tetapi saya ingin murid saya itu konsisten, kalau waktunya sekolah fokus pada pembelajaran, nggih, mhm, semangat, nggih. Lalu apa itu, tidak mengantuk, mmm, mengerjakan evaluasi juga dengan baik, minimal fokus dalam pembelajaran, tidak mengantuk, semangat, itu saja insya Allah nanti kan, eee hasil evaluasi itu akan mengikuti dengan baik, begitu Bu Vivit. mmm. Iya iya Kak Ganda. Dari cerita Kak Ganda tadi, eee Kak Ganda bertujuan pengennya, muridnya lebih semangat lagi nggih Kak Ganda, Nggih nggih, seperti itu. betul Ki betul. sekarang ini kita lihat dulu nih Kak Ganda, menurut Bapak ini peluang positif atau perilaku positif apa yang Bapak miliki sehingga, membuat anak-anak bisa bersemangat kembali gitu Kak Ganda? Mmm, begini nggih, eee, mungkin ya karena saya adalah guru kelas nggih, karena kan di SD itu hanya guru kelas nggih Bu nggih, tidak Nggih ada nggih, betul. guru mata pelajaran ada,
agama, PJOK, dan bahasa Inggris itu pun hanya seminggu 1 kali. Karena mungkin sisi positifnya adalah atau peluang positifnya yang bisa saya lakukan adalah saya guru kelas yang memegang kontrol setiap hari mengajar mereka di kelas. Nah, dari situ saya tidak mungkin melarang mereka untuk pindah les, misalkan pindah Iya, bimbing belajar, nggih. atau tidak boleh les di situ, cari yang tidak mungkin saya, karena itu hak setiap Mhm. siswa bebas. Yang bisa saya lakukan pertama mungkin eee memindah mereka, nggih, Oh, gitu. nggih, memindah mereka karena saya, punya kontrol penuh, memindah mereka untuk duduk di depan saya. Oh, Nah itu, nggih, Pak begitu. Ganda. Jadi Eee, mereka bisa langsung berhadapan dengan saya istilahnya. Nah, siap gitu siap, loh. nggih nggih. Eee, Berarti menurut cerita jenengan dulu pernah nggih, Pak? Berarti dulu pernah Bapak menjumpai anak-anak yang seperti ini juga kasusnya? Dulu pernah pernah pernah. Pernah tapi tidak banyak, Bu. Yang ini Oh, agak gitu. banyak. Iya, dan akhirnya ada Oh. beberapa yang seperti tidak semangat. Dulu hanya satu 2 aja, nggih. Dulu hanya satu 2 nggih, dan oh iya yang saya lakukan juga pertama itu ini, apa ini, anak tersebut langsung saya pindah di depan. Saya pindah di depan saya dengan Mmm. harapan kalau dia duduknya di depan guru, dia kan ya bukannya takut ya, Bu, ya, setidaknya kan Nggih. mereka itu akan fokus. Karena ngapunten suara saya kan lantang nggih kalau Iya, kalau, nggih. menjelaskan materi. Dengan demikian nanti anak ini akan istilahnya terpantik gitu loh, Bu. Nggih. Eee Mereka kalau mau istilahnya ngantuk atau apa, tidak ngantuk lagi karena dia di depannya sudah ada saya, gitu, seperti itu Bu Vivit. Iya Nggih. iya. Eee, dari solusi yang Bapak berikan tadi, menurut Bapak kemungkinan ada solusi lain tidak Bapak? Eee, Solusi Menurut Pak Kandi, mungkin Pak lain, Ganda punya solusi lain dari yang selain memindah bangku itu tadi, menurut Bapak bagaimana? mmm, menurut saya solusi lain adalah kita ke orang tua nggih. Kalau tadi kan kita sudah melakukan, Mmm. istilahnya aksi di dalam kelas, solusi lain mungkin kita akan mengundang orang tua nih, kita konsultasikan nih, kita ceritakan bahwa yang terjadi pada anak-anak rata-rata yang lesnya di atas jam 8 tuh di kelas seperti ini. Karena saya lihat itu hampir sama, kita jelaskan, kita akan sharing, kita jelaskan mereka bahwa dengan adanya hal tersebut, sepertinya, kok akhirnya kalau bahasanya itu mubazir gitu loh, Bu, nggih, Iya iya. mubazir, akhirnya juga pembelajaran di kelas itu apa ini, menurut saya kurang efektif bagi mereka, Mhm. karena, mereka tidak fokus menerima pembelajaran saya dan juga akhirnya hasil evaluasinya itu, eee, di bawah KKM ya, dan itu kan Mmm. menurut saya juga hal yang sangat kurang baik seperti itu, Bu. Nggih nggih. Dari solusi Pak Ganda tadi, eee, beberapa solusi yang Bapak tawarkan tadi menurut Pak Ganda, solusi yang paling efektif dalam jangka pendek ini menurut Bapak yang mana? Oke, kalau menurut saya solusi yang paling efektif jangka pendek itu tadi, saya akan sebenarnya kan duduknya itu anak-anak berkelompok ya, Bu, ya. Berkelompok Nggih. itu kan, Mhm. ada rolling juga pindah, bukan pindah per anak, tapi pindah satu kelompok depan, tengah, belakang. Sepertinya dari anak-anak ini mungkin bisa, apa ini, saya taruh di depan agak, istilahnya untuk beberapa hari. Nah, seperti itu, Nggih. coba nanti saya lihat reaksinya. Itu yang solusi menurut saya paling cepat yang bisa saya lakukan. Baru, solusi berikutnya, saya membutuhkan waktu untuk, memanggil orang tua mereka, untuk saya Mhm. adakan kegiatan sharing dan juga, kolaborasi, seperti itu, Bu. Nggih nggih. Dari beberapa solusi tadi, Bapak perlu nggak ya melibatkan teman
atau pihak yang terkait gitu Pak, untuk Nggih solusinya nggih. Pak, yang Pak Ganda sampaikan tadi? Nggih. Tentunya kalau teman, saya kira iya ya, karena sepertinya, anak yang seperti ini nih juga ada di kelas lain sepertinya ada beberapa. Lah ini saya juga akan berkolaborasi dengan teman, memikirkan bagaimana mengatasi, anak-anak yang seperti ini dan juga dukungan kepala sekolah pasti, Bu. Karena, Hmm. dukungan kepala sekolah itu yang bisa mem-backup ya apa yang bisa kami lakukan, nanti juga kalau kita menemui menghadirkan wali murid juga nanti akan dibantu oleh rekan sejawat yang bertugas di kesiswaan dan Hmm. juga kepala sekolah saya, seperti itu. Nggih. Intinya masih membutuhkan kita butuh kolaborasi ya Pak Ganda ya. Nggih Jadi nggih, tadi betul betul menurut betul. Pak Ganda tadi kan seperti itu. Nggih. Di sini Pak Ganda sudah menemukan solusi dan rencana pelaksanaannya nggih Pak Ganda nggih. Nggih nggih. Menurut Bapak kira-kira berapa lama nggih Pak penyelesaiannya? Membutuhkan waktu Eee, berapa lama Pak Ganda untuk menyelesaikan masalah seperti ini? untuk pengkondisian anak-anak di kelas 1 hari, 2 hari insya Allah bisa, Bu. Untuk Hmm. memanggil wali murid saya kira hari ke-4 atau ke-5 nggih. Saya diberi, kira-kira membutuhkan waktu 4 sampai 5 hari, Bu Pipit. 4, 5 hari kurang lebih seminggu nggih Pak nggih Nggih berarti nggih intinya. nggih nggih, benar. Ya baik Pak Ganda, kalau kalau menurut Bapak tadi, Bapak dengan solusi-solusi yang Bapak sampaikan itu bisa dilaksanakan dengan efektif dan cepat, monggo silakan segera dilaksanakan aksinya. Berarti insya Allah minggu depan kita bisa melakukan Ah, refleksi dari kegiatan itu ya Pak. nggih, saged saged saged. Nggih. Kemudian dari situ kita juga bisa nanti mengetahui selain refleksi juga kendala apa, jadi kita ketemu lagi, bisa kita evaluasi bersama gitu ya Pak Ganda? Nggih nggih, betul Nggih. Bu Vivit. Baik, terima kasih Bu Vivit atas waktu dan kesempatannya. Nggih, akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Vivit, nggih. Ya, terima kasih sama-sama Pak Ganda. Semoga Oke. sharing kita hari ini juga bisa membawa manfaat. Amin Nggih, amin Ganda amin. ya. Nggih, terima kasih kalau begitu saya permisi nggih Bu Vivit, matur Oh iya nuwun. Pak Ganda. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.